Nah, yang menarik adalah tadi statement terakhir bahwa ternyata ketika apapun dan bagaimanapun kita melawan siapa yang di luar, ternyata musuh itu selalu ada di dalam gitu. Dan saya selalu mengambil satu statement bahwa manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama ego. Dan yang menarik adalah ego itu selalu ada di dalam. Artinya, ketika kita punya masalah, jangan pernah cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Dan ini sangat relate dengan apa yang di-statementkan Ayah Guru adalah meniti ke dalam diri. Nah, ini khususnya meskipun kita nggak ada yang ngobrol, tapi tahu pertanyaan dari teman-teman udah tahu dia ada sinyal-sinyal gitu. Gimana supaya kita nggak jadi iblis gitu Ayah Guru ya? Supaya kan, ya bener ya, mau nanya itu kan ya? Ah, sip, udah. Oh, artinya kan dalam berkarya, kan gini Ayah Guru, tadi kita bicara figur otoritas itu salah satunya adalah band ini bisa menjadi panutan. Ketika band ini memvibrasikan dan memfrekuensikan sesuatu yang penuh dengan cinta, maka pendengarnya pun akan penuh dengan cinta. Tapi kan bahayanya kalau yang divibrasikan adalah vibrasi-vibrasi iblis gitu Ayah Guru. Nah, gimana supaya tetap solid dan menyadari keiblisan di dalam diri sehingga melahirkan karya yang fenomenal gitu. Mangga Ayah Guru. Ya. Kembali pada kata-kata Nikola Tesla. Pandanglah semesta sebagai energi, vibrasi dan frekuensi. Kalau dipahami dari sudut pandang itu, semua itu menjadi sangat mudah, termasuk pertanyaan ini. Sangat mudah untuk dijawab. Kalau di Islam, ada tradisi ya di Islam. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihi basmalah fahuwa aktob. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah, putus tidak menjadi amal. Tetapi kebanyakan secara dangkal mengerjakan apapun yang penting baca Bismillahirrahmanirrahim. It's okay, no problem. Tetapi itu adalah tingkat frekuensi yang paling rendah. Kita serap sekarang apa maksudnya di balik itu. Kenapa setiap pekerjaan harus dimulai dengan basmalah? Sebenarnya basmalah itu apa? Basmalah itu bukan sekedar ucapan, tapi basmalah itu adalah atas nama Tuhan. Tidak ada kan yang datang ke dunia ini yang tidak diutus oleh Allah. Tidak ada kelahiran yang kebetulan, bukan? Semua kelahiran itu hebat. Semua orang di dunia menurut saya jenius. Menjadi tidak jenius ketika dia salah tempat. Kan ikan juga kalau disuruh memanjat pohon kelihatan idiot, bukan? Sama seperti monyet disuruh berenang, idiot. Tapi kalau dia di tempatnya, di habitatnya, sesuai dengan personal genius zone-nya, kita akan menemukan kejeniusan ikan. Pada saat lahir pun dia sudah jenius. Itu sebenarnya yang disebut dengan hukum alam. Itu yang disebut dengan sunatullah. Jadi sebetulnya bagaimana caranya supaya kita tidak tadi membuat karya istilah Kang Abu itu yang kemudian menyelinap, itu ya menyelinap dalam tanda kutip iblis itu. Kita harus kembalikan lagi. Sebetulnya kita datang ke dunia ini diutus siapa? Kita datang ke dunia ini kan direncanakan Tuhan untuk rencana Tuhan, bukan untuk rencana-rencana kita. Nah, ketika kita membuat rencana-rencana baru yang berbeda rencana Tuhan, udah masuk tuh. Udah masuk tuh, ya. Makanya mohon maaf. Saya sering bertanya di pelatihan-pelatihan motivasi Kang Abu. Anda bekerja sebetulnya untuk apa? Secara umum ya. Hampir semua orang mengatakan, saya bekerja untuk mencari uang. Dan kalau saya tidak mencari uang, nanti gimana anak saya nggak sekolah? Rumah saya nggak kebayar, mobil cicilan tidak kebayar. Kalau saya sakit tidak bisa ke rumah sakit. Semua alasan dia bekerja adalah rasa takut. Takut tidak punya uang. Jadi yang menggerakkan dia bukan Tuhan, yang menggerakkan dia adalah rasa takutnya. Nah, ketika dia digerakkan oleh yang selain Tuhan, iblis lagi. Berarti digerakkan oleh rasa takut. Dan kenapa kita harus basmalah? Sebetulnya untuk membebaskan diri kita dari rencana-rencana kita. Makanya disinilah pentingnya menemukan dua hal dalam hidup. Satu, menemukan berkah hidup. Yang kedua, menemukan arti hidup.